bangun pagi-pagi berdoa bersaat teduh. Kenapa kita harus setia melayani? Karena kita rindu menikmati yang baik daripada Tuhan. Jadi kerinduan Bapak Ibu dan saya sama, yaitu selalu menginginkan yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa dari awal Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik dalam hidupnya kepada kita. Jadi artinya Tuhan merancang setiap yang baik. Oleh karena itu saudaraku sekalian, kalau kita lihat Yeremia 29 ayat 11, ayat yang familiar sekali, mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi di awal Tuhan sudah rancangkan yang terbaik, dan hari ini sebenarnya kita tinggal berjalan dalam rancangan itu. Pasti kita akan mengalami hal yang baik dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Ya, jadi yang pertama yang perlu saya ingatkan kita bahwa semua yang baik itu berasal daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, jadi semua yang baik datangnya daripada Tuhan. Sebaliknya, yang jahat, yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan itu datangnya daripada si iblis, saudaraku sekalian, ya. Sebab dalam firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi jelas ya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, rancangan iblis selalu yang buruk itu tentunya. Jadi dua hal ini sebenarnya terus berjalan bersama dengan kita, ya. Waktu kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka rancangan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Tetapi kalau kita bermain-main dalam hidup kita dan tidak mengindahkan firman, tidak mengindahkan aturan-aturan yang Tuhan buat, maka iblis akan melakukan rencananya dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang baik atau yang buruk terjadi tergantung pilihan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan salah memilih Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan adakah di antara kita yang mau mengalami hal-hal yang tidak baik atau buruk? Tentu tidak ada. Tentu semua menginginkan hal yang terbaik dalam hidupnya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, ya, siapa yang menyukai hidup, ya, siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Artinya Bapak Ibu, pemazmur berkata seperti itu. Artinya ada pilihan dalam hidup kita. Kalau mau hidup yang baik, kalau hidup yang enak, hidup yang bersuka cita, inginilah selalu yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pengalaman-pengalaman Rasul atau maksud saya pemazmur atau Daud itu banyak sekali dalam pengalaman hidupnya. Saya belajar terus melihat pengalaman-pengalaman para tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kalau kemarin ke pengalaman Ayub, pengalaman daripada Abraham, itu kita lihat untuk apa? Agar kita bisa menilai dan kita bisa mengubah apa-apa yang belum baik dalam perjalanan hidup kita. Hari ini kita lihat pemazmur atau Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pengalaman pahit yang dialaminya. Bahkan dia pernah dikatakan pura-pura gila, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Haleluya. Bapak Ibu sudah pernah pura-pura gila belum? Belum. Atau ketemu dengan dekolektor, ya, pura-pura gila. Gitu, pernah enggak? Saya kayaknya belum, ya. Berarti pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian belum sepahit pengalaman daripada Daud. Haleluya. Daud pura-pura gila loh, saudaraku sekalian. Wow, luar biasa, seorang raja pura-pura gila. Wow, ini tentu memalukan, ya. Tetapi memang sampai segitunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dilakukannya agar orang-orang melepaskannya. Saudaraku sekalian, mari hari ini kita belajar ada 3 hal, ya. Apa yang dilakukan oleh pengalaman-pengalaman Daud bersama dengan Tuhan seperti apa. Yang pertama Bapak Ibu, pemazmur berkata dalam Mazmur 34 ayat 14 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini harus kita pelajari, harus kita camkan dalam hati kita. Firman Tuhan yang berkata, jagalah
jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau mau menikmati yang baik daripada Tuhan, yang pertama kita harus menjaga lidah dan bibir kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya berbicaralah sesuai dengan firman, berbicaralah yang baik-baik, jangan berbicara hal yang tidak baik, Bapak Ibu. Artinya berhati-hati. Hari ini harus hati-hati, apalagi sekarang semua serba hukum semua, Bapak Ibu. Salah ngomong kena hukum ya. Apalagi kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan membuat ilustrasi, salah dikit ataupun mungkin agak menyerempet dengan yang lain diperkarakan. Jadi semua harus hati-hati, Bapak Ibu ya. Saya sebagai hamba Tuhan juga di mimbar hati-hati. Apalagi kita setiap ibadah selalu online, Bapak Ibu ya. Ada streamingnya. Bahkan pagi ini streaming. Saya juga harus berhati-hati. Kita nggak tahu iblis itu kapan mempengaruhi orang untuk menyelidiki firman yang kita sampaikan. Tetapi hari ini mari, dalam Amsal 18 ayat 21 aja dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya saya memperingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Waktu kita sakit katakan sembuh. Amen. Maka Bapak Ibu akan mengalami kesembuhan. Katakan amin. Amin. Ya, berhasil. Sukses. Itu pasti terjadi. Sebaliknya kalau kita bilang gagal, sakit, mati, benaran Bapak Ibu ya. Jadi hari ini mari saudaraku sekalian ya. Oleh sebab itu perkataan selalu hal-hal yang positif saja ya. Hal-hal yang mengenai firman Tuhan saja, itu akan membantu kita untuk bersemangat, untuk punya iman, dan untuk mengalami hal yang baik bersama dengan Tuhan, saudaraku. Yang kedua, apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 15, dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ada orang, ada yang nggak baik, dia dekati Bapak Ibu ya. Yang dia dekati, dia tidak dijauhi ya. Dia mendekat. Bahkan nimbrung di sana, Bapak. Tahu nimbrung artinya? Artinya dia ikut masuk di dalamnya, ikut di dalamnya. Ini yang menjadi masalah. Makanya dalam Mazmur 34 ayat 15 ini dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan sebaliknya, saudaraku. Artinya kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan aja. Biar aman hidup kita, Bapak Ibu. Yang tidak membuat aman hidup kita, yang membuat tidak bahagia hidup kita, yang membuat kita tidak menikmati hari-hari ini dengan indah, karena kita hidup tidak sesuai dengan firman. Mari saudaraku, kalau ini kita lakukan, saya percaya hidup kita pasti bahagia. Katakan amin. Amin. Ya, jadi selama hidup kita dalam ketidaktaatan, kita tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan. Berarti harus taat berdoa, taat beribadah, taat baca firman, taat menabur. Penting taatlah semua dah, ya. Haleluya. Walaupun mungkin kita berpikir, wow, aku risih lihat itu Pak Gembala, Bu Gembala. Aduh, aku nggak suka lihat wajahnya. Nggak usah lihat wajahnya ya. Nggak usah lihat wajahnya. Apa yang dilihat? Wajah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita beribadah bukan lihat manusia, bukan lihat gembala, tetapi lihat Tuhan. Kalau sebenarnya ini yang dilakukan oleh setiap orang, maka tidak ada yang berkata pindah gereja, tidak ada. Karena yang dilihat adalah Tuhan. Yang penting Tuhan deh. Ya, kalau lihat orang yang menyebalkan di mana aja pun pasti ada. Jangankan di gereja, jangankan di tempat pekerjaan, jangankan di lingkungan, di rumah sendiri juga kadang bisa terjadi seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari lihat Tuhan. Katakan lihat Tuhan. Lihat Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, selama kita tetap memandang Tuhan, maka kita akan lepas daripada perkara-perkara yang menyakitkan, lepas dari perkara-perkara yang membuat kita down, lepas daripada perkara-perkara yang membuat kita mundur. Karena kita memandang Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalaupun kita masih sering mendekat yang jahat ataupun melakukan yang jahat ataupun melakukan yang tidak baik, saya mau katakan jangan tunda lagi waktunya hari ini bertobat. Itu saja Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mengalami hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan. Yang ketiga terakhir dikatakan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya.
Dalam Mazmur 34 ayat 15 dikatakan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Wow, luar biasa. Artinya begini, jangan menyimpan kepahitan, dendam atau sakit hati. Tuh. Itu membuat kita namanya juga di sini kan pahit, dendam, sakit. Waduh, di antara ketiga kalimat ini nggak ada yang enak saudaraku ya. Orang yang kepahitan itu akan berbeda cara hidupnya. Dari cara jalannya, cara bicaranya, tingkah lakunya pasti semuanya pahit. Dendam itu wajahnya pasti nggak enak. Ya. Apalagi sakit hati, waduh itu udah pasti parah deh ya. Katakan parah. Jangan sampai parah. Haleluya. Amin. Mari hari ini saudaraku cari perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Berikan pengampunan kepada semua orang. Bukan Amin. hanya kepada sebagian, tapi semua orang berikan pengampunan. Sebab jika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa-dosa Amin. kita. Matius 6 ayat 15 dikatakan seperti itu. Jadi kita berusaha mengampuni. Kemarin saya perkatakan bahwa cara orang dewasa menyelesaikan konflik itu mengalah. Jadi saudaraku sekalian, menaati firman Tuhan adalah rahasia untuk mengalami dan menikmati semua yang baik dari Tuhan. Itu saja. Jadi ketiga hal ini Bapak Ibu adalah cara Tuhan membuat kita bisa menikmati yang baik. Dan Daud sudah melakukannya itu. Daud bagaimana dia menikmati semua yang baik daripada Tuhan.